Yo, Boleh what's up? interview sebentar nggak? Interview sebentar. Orang bule bukan? Gue lagi di Iya ya gitu. rumah Five Brother. Kok kenapa ini nggak ini? Sup, bro? Look who is home. Lu? Not just me, bro. I mean now I have a friend. Not just OG. I mean even though OG is outside now. Oh, Oji di luar. Terus? I have KB. Ya. Cause Biasa di rumah ini juga gua doang yang standby. Lu pada keluar. now I mean. Jadi gua kabrosing dari rumah ya. Gua di kabrosing kali ini agak berbeda. Gua tidak di rumah Bogor karena jadwal MDL yang berdempetan membuat gua harus standby lebih pagi. Jadi gua kabrosingnya di sini via minjem PC-nya Abed. Mana sih? Set. Nah, jadi muka gua bakal di sini doang dan nanti kalian ngeliat hasil browsingannya di dalam ya. Oke, kalau begitu kita bakal langsung masuk ke kabrowsingnya. Let's go. Oke, yang pertama kita bakal mulai dari TNC Pro Team yang kebetulan sudah mengumumkan rosternya. Sebenarnya untuk 8 tim MPL Filipina ini sudah memunculkan semua rosternya teman-teman ya. Jadi ya kita bakal bedah satu-satu untuk semua timnya. Gak cuma TNC Filipina tapi sampai Blacklist International pun sudah mengumumkan roster-rosternya. Jadi yang pertama di sini TNC Pro Team itu ada Escalera, Ninja Killa, Kram, Innocent, King Kong, Bentings, Goyu, Hesu, gue kira Hesa ya, karena Hesa kan di Kamboja. Ada Riku dan juga Saksa, jadi nickname dia Saksa Jago. Ya mungkin ini bisa dibilang marga baru, contohnya kayak Sans Jago atau ya Saksa Jago juga termasuk salah satunya. Dan gue merasa di sini TNC Pro Team dia punya coach yang begitu banyak, ada Liv, ada Scholar, ada 413 dan juga Coach Wright. Jadi mereka punya 4 coach dan ini menurut gue sangat baru sekali. Gue tidak begitu mengetahui job desk dari masing-masing coachnya, siapa yang bakal jadi technical coach, siapa yang bakal jadi analis atau sejenisnya. Tapi yang gue tangkap di sini memang TNC Pro Team memiliki karakter yang sangat kuat sekali dari segi coaching. Mereka ada 4 coach dan harus dimaksimalkan lebih tepatnya. Terutama ketika kita melihat TNC Pro Team ini rata-rata pemain-pemainnya reunian dari Archangel. Jadi kita akan melihat bagaimana permainan old relic atau old school dari TNC Pro Team nantinya di MPL Philippines season yang ke-11. Itu dari TNC. Selanjutnya ada Next Play EVOS yang kemarin juga sempat kita bedah ya kan. Sama kayak member-member yang kemarin sempat kita bacain juga. Ada Brusco DR, Ding DR, Boyet DR, Goyong DR, Goyong DR, Domeng DR, dan juga Yelihes DR yang kali ini Yelihes join the circle DR. Jadi NXP Minana. Tapi namanya tetap Next Play EVOS. Mau bagaimanapun Minana ini hanya menjadi partnership saja. Sehingga namanya tetap Next Play EVOS. Karena ya seperti yang kemarin gue sempat bilang. Kalau si EVOS ini ya kan masih pegang saham untuk slot MPL-nya itu sendiri. Karena kan kita tahu sendiri untuk MPL Philippines mereka juga franchise gitu loh. Jadi nggak cuma MPL Indonesia tapi MPL Philippines mereka juga franchise. Selanjutnya ada Onyx Philippines. Onyx Philippines juga sudah mengumumkan para membernya. Ada Boss A, ada Der, Kekedut, Nets, Super Friends, Sensui, Pancake, dan juga Ryota. Jadi mereka ini hanya tidak hadir untuk Rapidutnya saja. Ryotanya masih ada. Dan Nets, Super Friends, Sensui, sama Der mungkin bisa dibilang yang kadang beberapa kali menjadi line up utama dari Onyx Philippines juga masih hadir gitu loh. Untuk di MPL season yang ke-11 kali ini. Gua ngerasa emang tren dengan mengambil satu tim di Philippines ini kayaknya lebih famous deh. Onyx Philippines ini kan dari Monster Anarchy ya, gue lupa ya, Monster of Anarchy. Pokoknya ada yang komen deh, gue inget banget itu ada yang komen ngasih tahu nama timnya. Dan ya emang Onyx Philippines membawa tren yang cukup positif waktu MPL season yang ke-10. Dan kebetulan Next Play EVOS mencoba peruntungan yang sama nih. Mereka ngambil Minana Esports yang ya teman-teman tahu lah Minana untuk di tier 2-nya mereka juga sangat sering sekali untuk menjuarai. Tier 3 karena sekarang udah ada MDL di Philippines. Jadi gue ngerasa Minana emang
top 3 tim terkuat lah. Minana, Euphoria, GameLab. Buat sekarang GameLab tuh lagi powerful banget tuh di MDL-nya. Dan itu mungkin bakal jadi calon jagoan juga tuh untuk di MDL Philippines season yang pertama nantinya. Tapi ini dia Onyx Philippines dengan rosternya, coachnya, kayaknya coachnya masih belum banyak perubahan ya untuk Onyx Philippines. Next ada Smart Omega, Coach Pak Bet sama itu Max yang baru. Sebelumnya dia mid laner, sebelumnya dia player, sekarang dia jadi coach. Nggak ada Zapnu, nggak ada Caknu juga. Dan ditambah dengan Coach Why Not yang sebelumnya menjadi asisten coach dari Pak Bet. Yang kemungkinan besar ya itu Max bakal jadi entah technical coach, entah analis, pokoknya yang lebih ke gameplay lah. Lois, Miko, Ryzen, Kelra, dan Renzio serta Storm, mantan pemain dari brand esports. Kali ini Storm gue lupa deh mantan pemain dari brand esports atau emang sebelumnya dari Smart Omega. Tapi buat Miko, dia kan sempat bermain juga waktu itu combo bareng sama itu Max, combo bareng sama Kiel VJ, yang dimana buat Kiel VJ tidak masuk ke dalam roster dari Smart Omega. Caknu juga cabut dari lini atau roster utama Smart Omega. Ya banyak yang bilang rehat di kolom komentarnya, sama Just ML Facebook juga sempat bilang kalau ya Caknu memang tidak lanjut untuk season yang ke-11. Tapi ini jadi hal yang menarik sekali karena kemarin Kelra sempat memberikan kode bahwa dia akan keluar dari Smart Omega, tapi ternyata tidak. Dia masih stay di Smart Omega atau jangan-jangan ya nungguin season genap gitu loh. Karena kita tahu untuk season ganjil kan goalsnya MSC, season genap itu beda lagi. Season genap mereka bakal bermain untuk M-Series gitu loh. Selanjutnya brand esports, Coach Daki masih dengan satu coach yang sama dari brand esports sejak zaman M2 World Champs. Dan ada Coach Friend. Jadi buat teman-teman yang bertanya kayak mana tuh Coach Bigetron yang sebelumnya Coach TNC? Dia ternyata kembali lagi ke Philippines dan kali ini beda tim. Yang sebelumnya TNC tim, sekarang dia di brand esports gitu loh. Untuk line up-nya masih sama, ada Kyle TZ, Flop TZ, Super Marco, View, Pandora sama Ogwen sebagai roamer. Dan gua ngerasa brand esports kemarin sangat kuat sekali ketika kita ngomongin soal bagaimana qualifier national team di SEABOL atau timnas Filipina dengan seleknasnya. Mereka yang memenangkan pada saat itu dan Coach Daki yang menjadi coach timnas untuk Philippines. Makanya gue sangat tidak sabar untuk nanti SEA Games 2023 akan ada pertandingan dari Coach Daki versus Coach Zeiss yang akhirnya terjadi di SEA Games 2023 Kamboja. Gue ngerasa brand esports dengan line up ini ya mereka kuat sih. Kayak season 10 kemarin mereka juga sempat dapetin hasil yang gemilang. Mereka ada di 4 besar walaupun harus kalah sama RSC Philippines. Tapi mereka membuktikan bahwa mereka memang memiliki kapabilitas yang sangat luar biasa. Termasuk pasca M4 World Championship. Kehilangan beberapa member, gue ngerasa brand esports malah makin kuat. Udah nggak ada Saksa salah satunya. Dan buat sekarang mereka fokus sama pemain yang ada di MPL-nya aja. Untuk MDL, mereka kan sama Euphoria ya, brand Euphoria. Jadi gue ngerasa fokus mereka MPL dan MDL ini sangat berbeda sekali. Jadi brand cukup solid dengan line up yang sama seperti mereka ada di season yang ke-10. Selanjutnya ada RSG Slate Philippines. Yang dimana untuk coachnya masih Coach Panda juga sama Coach Theo. Cuma yang paling menarik adalah dari roster RSG Slate Philippines itu sendiri. Ada Kozen, Kirk, Exort, Nuts, Eman, H2O, dan juga Light. Betul, tidak ada Demon Kite, tidak ada Aqua, dan itu yang mau gue pertanyakan juga sebenarnya kepada RSG Slate Philippines. Karena menggantikan Demon Kite dengan H2O ini merupakan sebuah tanda tanya yang menurut gue masih menjadi misteri sih. Bahkan gue tidak mengetahui sama sekali jawabannya. Kenapa Demon Kite tidak termasuk ke dalam line up dari RSG Slate Philippines. Irat juga gue tidak mengetahui sama sekali kabar untuk Irat di RSG Philippines. Padahal kemarin waktu MPLI itu Irat bener-bener memukau sekali. Namun RSG Slate Philippines mereka masih punya Light, mereka punya Nuts juga. Jadi menurut gue untuk dari segi roamer sama EXP lanernya ya so-so lah, masih power lah. Tinggal gimana mereka manfaatin Exort sebagai mid laner dan juga H2O sebagai junglernya nanti di line up dari RSG Slate Philippines. Jatuhnya ini kayak reunion gak sih? Untuk H2O sama Exort. Karena sebelumnya mereka kan satu tim di Next Play. Sebelum jadi Next Play EVOS ya. Mereka satu tim di Next Play. Dan pada akhirnya mereka bertemu kembali di RSG Slate Philippines. Sekarang udah ada slate-nya nih teman-teman, ingat ya. Jadi untuk RSG di Philippines, Singapura, sama di Malaysia itu mereka RSG Slate. Udah jadi satu buat sekarang. Selanjutnya ada Echo. Echo juga masih dengan line up yang sama, hanya saja ada satu pemain baru
yaitu adalah Jian, itu yang paling kanan. Coach Tic-Tac dan juga Trevor masih menjadi coach utama dari Echo Philippines. Masih ada Yawi, Carl TZ, Sanji, Sanford, Benny Cutie, dan juga Jian. Yang kemarin sempat kita lihat untuk Echo Proud atau Echo MDL-nya, yaitu adalah lapisan kedua dari Echo yang sebelumnya di MPL season yang ke-10. Kayak Zaida, terus Outplayed, itu Outplayed gold laner-nya kuat banget tuh. Gua nggak heran Benny Cutie, Outplayed ini 2 gold laner yang dari Echo ini potensial banget. Makanya tinggal kita tunggu kiprah MDL-nya juga, karena yang gua tangkap ya, ini Echo mau MPL mau MDL, mereka gold lane-nya udah solid play banget. Tinggal kita tunggu bagaimana performa nanti di MDL-nya, karena pembuktian Benny Cutie udah di M4, tinggal kita lihat bagaimana konsistensinya di season yang ke-11. Untuk yang Echo Proud, itu yang mungkin bakal jadi pertanyaan juga nanti. Terakhir ada Blacklist International. Untuk sekarang nggak ada Coach Bonchan, karena Coach Bonchan sudah mengumumkan bahwa dia akan rehat di season yang ke-11. Ada Master The Basics, ini sebelumnya juga di timnas dia join bareng sama Coach Bonchan. Dan Dexter yang sekarang menjadi coach, jadi bukan lagi menjadi pemain. Sebelumnya kan kita tahu Dexter ini pemain ya. Untuk sekarang dia menjadi sosok coach juga. Dia bergerak di belakang layar bersama dengan Archer, ini member barunya. Oh My Venus Wise, ini member lama. Rene J, ex Next Play EVOS. Super Red Edward, ya Edward kita kenal lah, dia XP laner yang sangat luar biasa. Dan Yue. Sebelumnya, for your information teman-teman ya, Yue ini adalah salah satu member atau jungler dari, aduh gue lupa nama timnya apa, tapi seingat gue dia tuh namanya Maharlika Esport, MHRK apa MHLK gitu. Pokoknya nama timnya tuh Maharlika Esports. Kalau buat teman-teman yang bingung, teman-teman cek ISF waktu Philippines itu ngelakuin qualifier. Seingat gue Yue ini tuh join sama Sibol atau timnasnya Philippines untuk ajang ISF. Cuma Yue-nya ini emang tidak bermain sama sekali dan mereka full pakai 5 member dari Blacklist International pada saat itu, sehingga ya Yue tidak diberikan kesempatan untuk bermain. Dan untuk sekarang nih yang gue lihat, karena udah nggak ada Haji kayak di M-Machine, nggak ada Oheb juga, ya yang pasti untuk gold lane tentu ada Archer sama Super Red gitu loh. Edward sama Rene J di XP lane. Untuk mid lanernya Yue yang akan ngisi. Gue cukup kaget sih kalau kita ngomongin soal satu player yang sebelumnya jadi jungler dan ternyata dia memiliki potensi di area mid lane. Akan seperti apa kira-kira Yue ini akan bermain bersama dengan Blacklist International, karena UB Strat atau Ultimate Bonding Experience sebelumnya tuh sangat kental dan sangat cocok sekali dengan Haji. Nah, nih ada player baru nih muncul. Ini udah bisa menjadi sebuah pertanda bahwa berarti bukan Bonchan nantinya kalau Blacklist sukses ya. Berarti bukan soal Bonchannya, bukan soal Oheb sama Hajinya juga, tapi soal bagaimana Oh My Venus sama Wise-nya, call-nya ini ya, dua orang ini, V-Wise, yang nantinya akan nge-lead Blacklist International dengan berbagai macam strategi yang akan mereka luncurkan ketika MPL season yang ke-11 akan dimulai. Dan ya itulah dia untuk 8 roster atau 8 tim yang sudah memunculkan rosternya dari MPL Philippines. Teman-teman bisa cek sendiri juga di Facebooknya MPL Philippines. Gue sangat merekomendasikan kalian ngebacanya atau ngelihat postingannya dari Facebook MPL Philippines. Karena gue sempat ngeliat dari Instagram itu tulisan bawahnya ini agak pecah sedikit. Jadi mungkin biar teman-teman bisa ngebaca nickname-nya, nama-namanya tuh lebih jelas lagi dan lebih mengenal bagaimana pemain-pemain baru untuk regenerasi tetangga kita yang sekarang udah ada MDL-nya gitu loh. Jadi ya good luck untuk 8 tim MPL Philippines yang akan bertanding per tanggal 17 Februari ya. Gue masih ingat banget untuk tanggalnya. Sehingga kita tinggal tunggu nih kira-kira siapa yang akan menjadi juara untuk MPL season yang ke-11. Lanjut, buat ke browsing selanjutnya ada update beberapa dari MPL di berbagai macam region. Gue cukup suka dengan update tersebut. Salah satunya MPL MENA Spring yang sekarang menggunakan sistem best of 7. Jadi tidak lagi menggunakan sistem best of 5. Sehingga mungkin lebih kompetitif lah untuk di Middle East North Africa. Dan seingat gua ya, ini nggak tahu informasinya di mana, tapi yang pasti untuk region yang joinnya akan lebih banyak. Namun tetap dengan 8 tim untuk di regular seasonnya. Mereka udah punya Occupy Thrones dan Ox sebagai grand finalis. Jadi untuk 6 tim lainnya akan diambil dari beberapa server. Salah satunya Gulf server dan juga Egypt server. Dan memang balik lagi kan ada yang North Afrikanya, ada yang Middle East-nya juga. Sehingga cukup balance untuk nanti 8 tim yang akan bertanding di MPL MENA. Gua melihat MPL MENA
semenjak mendapatkan slot untuk M Series, jadi mereka punya skenario kompetitif yang lebih berjalan. Terus untuk lower bracket finalnya juga mereka best of 5 di playoff, jadi memang benar-benar akan lebih ke arah ranah kompetitif yang panas juga. MPL Singapura season yang kelima juga ada beberapa update. Cuma untuk best of 7 kan dari dulu emang MPL Singapura menggunakan sistem best of 7. Hanya saja 6 tim yang akan berlaga di ajang MPL Singapura season yang kelima ini sudah diumumkan terlebih dahulu. Yang pertama ada RSG Singapura, jadi RSG Slate Singapura. Terus ada Slate Esports, ada Evil, ada Revival, Stellark SG, dan juga tim SMG SG. Jadi untuk open qualifiernya MPL Singapura season yang kelima itu hanya akan ada 2 tim. Dan untuk gelaran dari MPL Singapura qualifiernya nanti juga akan ada. Dan memang akan berjalan mulai pada tanggal 18 bulan Februari. Jadi beberapa hari setelah MPL Indonesia dan juga MPL Philippines barulah MPL Singapura. Untuk MPL MENA mereka baru memunculkan tanggalnya di bulan Maret tanggal 23. Jadi kemungkinan besar MPL MENA mulainya sekitaran dekat-dekat puasa lah. Terus MPL Brazil season yang keempat juga ada beberapa update. Salah satunya tim-tim yang nanti akan bertanding dan juga tanggalnya yang sudah mulai diupdate, yang nanti minggu pertama akan muncul mungkin bulan Maret tanggal 11. Untuk timnya ada RRQ Akira, DreamMax Esports, Omega Esports, dan juga Sons Esports. Jadi ini adalah 4 tim dari season yang ketiga dan nanti 4 tim sisanya akan diambil dari Open Qualifier. Gue cukup penasaran sama DreamMax karena DreamMax ini udah nggak ada si Jump Style, si jungler yang bisa funny, bisa tank jungler juga. Saingannya inilah si King dari RRQ Akira. Dan cukup menarik kalau misalkan Jump Style nanti tiba-tiba muncul di sini. Terakhir sih gue lihat nama timnya Aura Pyron. Ada kemungkinan kalau berarti nanti dari tim Brazil akan muncul nggak cuma RRQ Akira yang memang RRQ ada di tim Indonesianya juga. Ada kemungkinan kalau Aura juga bakal join di MPL Brazil season yang keempat. Dan yang terakhir yang paling gue suka adalah Latam dari region North sama region South atau Selatan. Jadi untuk sekarang MLB Latam Super League atau MLSL dia punya 2 region, yaitu adalah North atau Utara dan South untuk Selatan. Dan ini ada beberapa tim yang sudah mendapatkan slotnya. Salah satunya untuk North ada Eastorm. Yang pertama dia ada Eastorm, yang kedua ada Ignis Esports, terus ada STMN Esports. Ini nama yang baru banget. Dan gue cukup penasaran untuk North ini. Ya untuk Latin Amerika kita tahu lah, mungkin USA kayaknya beda region, beda ini juga, beda apa ya, beda skenario kompetitifnya. Kemarin kan untuk North America kan adanya NDL ya. Ya gue cukup penasaran untuk MLSL ini nanti akankah Mobazen dan kawan-kawan akan kebagian untuk slotnya, karena kebetulan ini terbagi di dalam 2 region. Tapi seingat gue ya, kalau kita ngomongin soal Latam, itu tuh North sama South itu ya cuma beda di beberapa region doang. Kayak North itu yang kayak Chili kali ya, Chili atau Mexico atau sejenisnya. Cuma yang North America kayak USA mereka kayaknya beda sih sama MLSL ini yang gue tangkap ya. Soalnya kan kalau kita ngomongin soal Latin Amerika sama yang USA yang Amerika banget itu kan beda kan. Ya mungkin teman-teman bisa kasih gue spesifikasi soal North America dan juga South America di kolom komentar, karena jujur gue sangat buruk sekali soal geografi. Jadi beberapa kali juga gue sempat miss soal region-region yang ada ketika browsing. Nah ini untuk yang South-nya atau yang Selatan ya kan, atau South America lebih tepatnya, Amerika Selatan, Amerika Latin. Ini udah ada S11 Gaming Argentina yang kemarin menjadi salah satu perwakilan dari Argentina untuk ajang M4. Terus ada Infamous sama Warrior Teams. Jadi beberapa tim tersisa ini 5 untuk 5 akan dari open qualifier. Ya cukup prihatin sih untuk Mobazen dan kawan-kawan, apalagi Mobazen baru saja berpisah dengan The Valley. Jadi ketika sudah melihat ada MLSL di North dan juga region South-nya ini ternyata dimunculkan, agak sayang kalau misalkan si North America seperti USA-nya itu tidak termasuk ke dalam MLSL untuk yang season pertama ini. Karena gue ngelihat untuk di South America kayaknya emang agak huge ya, kayak Argentina, Meksiko, Chili, Brazil salah satunya. Bahkan untuk Brazil dia spesifik banget, MPL Brazil dia nggak gabung sama MLSL yang South
atau yang North enggak, tapi dia benar-benar pure sendiri MPL Brazil karena mungkin pasarnya berbeda di Brazil dengan angka yang begitu luar biasa di sana. Dan ya inilah dia beberapa update dari MPL yang mungkin bisa kalian cek sendiri di Wikipedia. Dan yang terakhir gue mau ngingetin juga untuk di Kabrosingan kali ini bahwa MLBB Women Invitational atau MWI akan diadakan di tanggal 12 Februari secara offline di Mall Sumarekon Bekasi. Ya buat teman-teman yang ada di Bekasi dan sekitarnya silahkan hadir ya kan. Dan buat teman-teman yang nggak bisa hadir nanti kita restream karena kebetulan minggu gua off duty buat MDL-nya. Jadi masih bisa join dan ngobrol-ngobrol bareng nantinya di restream dari MWI. Bigetron atau GPX Basreng sih kayaknya grand final. Ya hopefully. Ya itu kabrosing untuk hari ini. Oh, si Abed lagi sibuk. Ngapain lu, Bet? Skincare. Skincare. Skin tone. Skin Skin tone. toner. Itu darah. Banyakin ya. Udah, gitu aja. Thank you yang udah pernah nonton. Jangan lupa Abed mau jadi caster Valorant, dukung dia. Thank you, jangan lupa untuk kasih amplop buat KB dong. Amplop, si amplop. Saweria di bawah di description. Nah, Dah, gitu. thank you. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahagia. Dadah. Bye bye.